Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh sama-sama menikmati kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita bawa rasa syukur kita, bawa pujian kita, bawa penyembahan kita sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Amin. Tuhan. Dan sungguh ya Tuhan, dengan apa ya Tuhan kami dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami punya ya Tuhan, pujian kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, bahkan hidup kami ya Tuhan, itu boleh menjadi persembahan yang sungguh sejati ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan penuh ucapan syukur kita kembali katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih yang kami terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang. Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan.
senangkan hatimu. Kau mulia, Kau segalanya, Yesus. Segenap hidupku hanyalah bagimu. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku Tuhan, oh, senangkan hatimu. Kau mulia, Kau segalanya, Yesus. Segenap hidupku Tuhan hanyalah bagimu. Segenap hidupku hanyalah bagimu. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Sekali katakan, kerinduanku Tuhan, kerinduanku Tuhan. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kau mulia, Kau segalanya, Yesus. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku hanyalah bagimu, Yesus. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Katakan, Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Kau berharga Tuhan, Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Kau baik ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang layak disembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami yang datang dengan permasalahan dan pergumulan kami ya Tuhan, bahkan dengan sakit penyakit ataupun apapun ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, pulang dari tempat ini Tuhan, Tuhan akan berikan kelegaan ya Tuhan, Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan kami ya Tuhan, Tuhan berikan pemulihan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap ya Tuhan menerima jamahan Tuhan di tempat ini. Kami siap menikmati kasih dan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini yang adalah milik-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, kita sama-sama katakan amin. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, memuji Allah kita. Dia Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal. Raja mulia, katakan Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia,
berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, katakan Raja mulia. Raja mulia, Kaulah Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Boleh lebih keras lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan boleh hidup berkecukupan saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sementara ya Tuhan kami rindu memberikan persembahan Tuhan. Kiranya yang boleh menguduskan, menyucikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian bagi Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan dan usaha Bapak Ibu sekalian.
Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, harapan, bahkan kelegaan dalam kehidupan kita. Sini kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Perhatian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Katakan, di tempat perhentian Bapa, jiwaku lakukan. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini, penuhi hati ini. Katakan, di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama kembali katakan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Serahkan pada hamba-Nya. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu kembali Tuhan. Kami perlu firman-Mu selalu menuntun hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita saat ini, Kristen yang dewasa dan berdampak. Bapak Ibu, kita baca satu ayat, Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 kita baca bersama-sama satu ayat ini, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 13 kita menemukan kata kedewasaan penuh. Kata dewasa di dalam teks ini, di dalam bahasa aslinya, yaitu memiliki arti mencapai sebuah sasaran. Jadi kata dewasa dalam teks ini memiliki arti mencapai sebuah sasaran. Kata ini menekankan sebuah proses yang terus-menerus terjadi sampai kepada tujuan. Itulah sebabnya kedewasaan ini berbicara mengenai proses dari sebuah pertumbuhan. Bapak Ibu, untuk kita mencapai kedewasaan penuh, kita harus mengalami proses dari sebuah pertumbuhan. Ada satu proses yang terus-menerus Bapak Ibu, sampai kita mencapai kedewasaan penuh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemudian kata ini juga digambarkan seperti bayi yang lahir. Ia harus mengalami proses pertumbuhan setahap demi setahap. Lewati tahun demi tahun sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Selain itu, proses pertumbuhan sering digunakan dengan mengibaratkan sebuah pohon yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Hari ini ada 3 hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu untuk kita bisa menjadi Kristen yang dewasa dan berdampak. Yang pertama, kita harus jadi orang Kristen yang berakar Bapak Ibu. Berakar. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan dibangun di atas Dia, di atas Tuhan, di atas firman-Nya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu sekalian Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Dan dibangun di atas Dia. Inilah merupakan satu kerinduan. Di mana Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Di mana mereka diajar untuk berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas firman-Nya. Bahkan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Ini juga harapan kita Bapak Ibu. Biar jemaat di sini boleh mau berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas firman-Nya. Dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada Bapak Ibu. Baik itu melalui firman Tuhan yang didengar setiap minggu. Maupun juga melalui pemuritan. Maupun sekarang kita sedang membuat satu konten Bapak Ibu. Yaitu malam teduh. Bukan berarti malam teduh ketika dekat dengan firman Tuhan. Kemudian kita ngorok Bapak Ibu. Jadi teduh sekali itu betul ya. Tapi tujuannya supaya kita terus mau berakar di dalam Kristus Bapak Ibu. Iman kita bertambah teguh di dalam Dia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu tentang berakar. Sebuah pohon, akar adalah penopang sebuah pohon. Itulah sebabnya sebuah pohon itu yang baik harus memiliki akar yang kuat. Agar dapat bertahan dari goncangan maupun badai. Bapak Ibu kalau mau nanya pohon, tanya Pak Bule tuh yang hadir. Ya, Pak Bule ini ya sangat sangat menguasai tentang ilmu perpohonan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, jadi kita sebagai orang Kristen harus berakar
berakar yang kuat Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus memiliki akar yang kuat? Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu suka makan korma ya. Bapak Ibu tahu korma ya. Korma itu makanan yang enak ya, dan mengandung banyak gizi di dalamnya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat tentang sejarah pohon korma. Pohon korma itu ditanam di sebuah tempat yang tandus. Adanya di daerah padang pasir. Ya, di daerah-daerah yang gersang Bapak Ibu. Ketika benih korma itu ditanam, Bapak Ibu, prosesnya itu luar biasa. Ketika dia ditanam, kemudian di atas benih yang ditanam itu ditaruh sebuah batu Bapak Ibu. Ditaruh sebuah batu. Nah, ternyata benih korma itu yang ditanam itu akarnya Bapak Ibu. Karena nggak bisa naik ke atas ada batu. Maka mau tidak mau akarnya semakin ke dalam. Semakin ke dalam sampai akar itu menemukan sumber air. Ketika akar itu sudah kuat Bapak Ibu. Maka dia bertumbuh ke atas. Kemudian dapat menggeser batu yang menindisnya. Dan kita lihat pohon korma tetap tegar di tengah-tengah situasi yang gersang, yang sulit bagaimanapun. Kenapa? Karena dia punya akar yang kuat. Bapak Ibu Tuhan, di dalam Matius 13 ayat 21 dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu, mengapa banyak orang Kristen yang murtad? Mengapa banyak orang Kristen yang begitu gampang meninggalkan Kristus? Jawabannya, karena tidak berakar di dalam firman. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita nggak berakar dalam firman, kita nggak akan kuat Bapak Ibu. Menghadapi penindasan, aniaya, masalah, pergumulan yang menindis hidup kita. Maka pentingnya kita harus berakar di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berakar? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, tertanam dalam gereja lokal. Karena untuk berakar perlu wadah, perlu tempat. Bapak Ibu, kalau kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal Bapak Ibu, kita bisa menikmati pengajaran yang membuat kita tuh jadi bisa berakar, jadi kuat. Kemudian bagaimana supaya kita bisa berakar? Bapak Ibu, tidak mudah kecewa. Tidak melihat kekurangan orang lain dan gereja. Memang inilah fenomena yang terjadi Bapak. Banyak orang kecewa sama gereja. Banyak orang kecewa di dalam gereja. Banyak orang kecewa melihat perbuatan orang Kristen. Banyak orang kecewa Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah melihat kehidupan, ada seorang tokoh terkenal di India namanya Mahatma Gandhi. Benar ya, Mahatma Gandhi Bapak Ibu. Dia adalah seorang tokoh terkenal di dunia. Dia begitu senang belajar tentang agama-agama. Dan dia begitu senang dengan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sering membaca Alkitab. Terutama pada saat dia membaca tentang khotbah di bukit. Dia begitu tertarik tentang khotbah itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk dia mau ke gereja. Tapi sayang Bapak Ibu. Ketika dia datang ke gereja. Dia menemukan orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Orang yang menyambut dia datang di depan berkata, apakah kamu tidak salah tempat masuk ke tempat ini? Dia kaget. Sepertinya satu dia ditolak untuk bisa datang masuk ke gereja. Bapak Ibu.
Lalu dia bilang, sayang sekali. Ternyata orang Kristen tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Dia bilang seandainya kalau saat itu orang Kristen hidup seperti Kristus, mungkin India jadi negara yang dimenangkan banyak untuk Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berakar? Tertanam dalam gereja lokal. Karena untuk berakar perlu wadah, perlu tempat. Jangan gampang kecewa Bapak Ibu. Ya. Jangan gampang kecewa melihat kekurangan dari orang lain dan juga gereja. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, setia. Bagaimana supaya kita bisa berakar? Dibutuhkan kesetiaan kita mengiring Yesus. Bapak Ibu, saya senang dengan satu ungkapan yang diucapkan oleh seorang tokoh yang bernama Mother Teresa. Ibu Teresa pernah berkata begini, aku dipanggil di dunia bukan untuk jadi orang sukses, tapi aku dipanggil di dunia untuk jadi orang yang setia. Dia bilang, aku dipanggil ke dalam dunia bukan untuk jadi orang sukses, tapi aku dipanggil dalam dunia untuk aku jadi orang yang setia. Bapak Ibu, mari kita mau setia kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, tetap setia iring Yesus selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Yang kedua, bertumbuh. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang Kristen yang dewasa dan berdampak? Yang kedua, di samping kita berakar, kita harus bertumbuh. Efesus 4, 14, 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen harus bertumbuh. Di samping kita berakar, kita harus bertumbuh. Bertumbuh apa Bapak Ibu? Bertumbuh menjadi dewasa. Coba Bapak Ibu lihat sedikit tentang gambar ini. Bukankah kita juga bertumbuh Bapak Ibu? Ketika kita jadi bayi, waktu lahir jadi seorang bayi, tumbuh jadi seorang anak, anak remaja, dewasa, dan kita terus menjadi tua. Kita jadi orang top, tua, ompong, dan peot Bapak Ibu. Nah, kita mesti bertumbuh Bapak Ibu. Kita harus bertumbuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bertumbuh Bapak Ibu? Minimal ada 3 hal Bapak Ibu perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus mau menikmati pembelajaran. Atau kita mau terus belajar. Artinya diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani buat hidup kita. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah makan rohani bagi hidup kita. Bagi jiwa kita. Bapak Ibu Tuhan, seperti kita ketahui bahwa dalam rongga tubuh manusia ada setempat yang kosong. Yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kecuali bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kenapa banyak orang kaya, sukses dan berhasil. Tapi hidupnya tidak ada damai, tidak ada sukacita. Kenapa? Karena tempat rongga itu kosong. Dan tempat rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan yang jadi makanan bagi jiwa kita. Bapak Ibu, kita mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sedang lagi belajar di gereja terus
membuat ya entah itu konten-konten malam teduh, ada renungan setiap Jumat malam. So Bapak Ibu semakin diperlengkapi Bapak Ibu. Itu hal kelihatannya sepele kecil. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti terus, saya percaya itu akan memberkati iman percaya kita kepada Tuhan. Kemudian kita mau diproses Bapak Ibu. Dalam rangka kita bertumbuh, kita mau diproses. Bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Kita masuki ujian. Untuk apa? Naik level. Dan sekaligus mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan ingat Bapak Ibu, pada waktu diproses biasanya tidak enak. Sekali katakan, ketika kita masuk proses dari Tuhan, pasti tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tuhan izinkan hal-hal yang kadangkala tidak baik kita alami dalam hidup. Tapi itu adalah bagian proses ujian iman kita. Supaya apa? Supaya kita jadi orang Kristen yang naik level Bapak Ibu. Naik kelas. Terus kita bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin hari ini sedang menghadapi banyak masalah pergumulan. Kita berkata, Tuhan kenapa ya kok masalah satu belum selesai. Datang lagi masalah yang lain. Inilah bagian dari proses ujian untuk kita naik level Bapak Ibu. Dan kesempatan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian satu proses yang harus kita lewati. Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti apa? Sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ingat kita harus mengalami satu proses. Untuk kita bertumbuh harus proses. Sama sebuah pohon juga mau bertumbuh pasti dia diproses. Ada proses yang dialami oleh sebuah pohon untuk dia bertumbuh. Kemudian perubahan. Di mana kita meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita mengalami pembaruan dari Tuhan. Pembaruan pikiran dan pembaruan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengalami ya yang namanya mau diajar pembelajaran, Bapak Ibu masuk dalam satu proses. Setelah itu Bapak Ibu akan mengalami perubahan dalam hidup. Apa yang berubah? Rohani kita berubah. Mengalami satu pertumbuhan yang sedang menuju kepada kedewasaan yang Tuhan mau bagi hidup kita. Yang ketiga yang terakhir. Berbuah. Untuk menjadi Kristen yang dewasa dan berdampak. Yang ketiga, kita harus berbuah. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah bicara soal hasil Bapak Ibu. Jadi buah berbicara soal hasil. Buah berbicara sebuah proses telah selesai, matang. Buah berbicara sesuatu yang dapat dinikmati, dirasakan, punya dampak. Bapak Ibu, coba kalau kita jalan-jalan lihat pohon lagi berbuah. Kan enak ya Bapak Ibu. Ih, itu pohon buahnya luar biasa. Gitu. Bapak Ibu Tuhan, itu buahnya luar biasa. Saya pernah makan buah serikaya gede. Buah serikaya gede made in dari tempatnya Pak Bule, Bapak Ibu. Itu buahnya bisa gede begitu Bapak. Aduh rasanya menarik. Kita kalau lihat buah rasa senang Bapak Ibu ya. Itu berbicara tentang apa? Satu dampak yang kita bisa rasakan. Buah.
Kita harus berbuah. Karena dengan cara itulah nama Tuhan dipermuliakan. Sebab buah menggambarkan dan menjelaskan identitas pohonnya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, orang Kristen kalau mau berdampak, dia harus menghasilkan buah. Orang bisa lihat dampaknya. Di mana ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Dan dikatakan sebab buah menggambarkan dan menjelaskan identitas dari pohonnya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dengan buah yang keluar dari hidup kita, ini akan berdampak Bapak Ibu. Identitas kita ini adalah apa? Kita adalah seorang muridnya Tuhan. Orang tahu hidup kita ini muridnya Tuhan. Kenapa? Ada buah yang keluar dari hidup kita. Berbicara tentang buah Bapak Ibu. Minimal ada 3 buah yang harus kita hasilkan dari hidup kita. Yang pertama, namanya buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada buah pertobatan. Artinya apa? Hidup kita tuh orang lihat ada sesuatu yang berubah. Dulu kita mungkin menjadi seorang yang jahat. Sekarang orang lihat kok hidup ini orang ini berubah ya. Kok orang ini sekarang jadi baik. Dulu kata-katanya kasar. Sekarang kata-katanya lembut. Ada hasil buah pertobatan yang keluar dari hidup kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dulu kita mungkin jadi seorang yang suka pemabuk. Sekarang gak lagi suka pemabuk. Dulu kita suka main judi. Sekarang gak kita lagi main judi. Ya, konon cerita Bapak Ibu. Kalau orang yang dulu jago main judi, main kartu. Kalau ke gereja tepuk tangannya sering salah Bapak Ibu. Kepleset mulu katanya. Itu konon cerita Bapak Ibu. Nah, jadi ada buah pertobatan yang keluar terlihat dari hidup kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, buah roh. Bicara tentang apa? Karakter ilahi. Ada 9 buah roh yang Alkitab tulis. Tentang kesetiaan, kasih, ya kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya Bapak. Itu berbicara tentang karakter ilahi yang keluar dari hidup kita. Oh, orang ini karakternya sekarang berbeda. Kenapa? Karena ada buah roh yang keluar dari hidup kita. Itulah indahnya Bapak Ibu. Orang Kristen yang berbuah. Orang bisa lihat ada sesuatu hal yang berbeda dari hidup kita. Kemudian yang ketiga, namanya buah pelayanan. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa, dimenangkan untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, sampai hari ini saya tetap berdoa buat keluarga Bapak Ibu yang belum mengenal Yesus, agar mengenal Yesus, agar diselamatkan. Dan terlebih saya berdoa Bapak Ibu dipakai Tuhan jadi saksinya Tuhan. Ya, untuk apa? Supaya kita bisa bawa jiwa buat Tuhan. Minimal keluarga kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Entah orang tua kita, ya entah saudara kita, entah adik kita, entah family kita. Kita rindu mereka dimenangkan untuk Tuhan. Itulah buah pelayanan yang kita bisa berikan. Selama kita hidup di dunia, di mana kita mau bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Untuk jadi Kristen berdampak dan dewasa, atau jadi Kristen dewasa dan berdampak, maka ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berbuah di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung.
di D, D. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan kembali, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sementara Bapak Ibu angkat tangan, terus kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, kita menyembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih Tuhan, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami menyembahmu Tuhan di tempat ini. Ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Terus katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami datang Tuhan, merendahkan hati kami. Kami butuh Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Saat ini aku berdoa, setiap tangan diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap tangan diangkat dari umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami imani
kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani kami akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan, sembuhkan Jesslyn Tuhan, yang dirawat di rumah sakit Bakti Mulia. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan anak ini. Tuhan juga pulihkan hasil operasi katarak dari Ibu Giok. Sembuhkan Tuhan. Saya dapat melihat kembali dengan normal. Kami berdoa jemaat yang lain yang sedang sakit dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami. Sehingga kami diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Berkati hidup seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Usaha dagangan mereka Tuhan berkati. Rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Hamba berdoa memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia terus dipulihkan dan diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya. Diberkati hasil tanahnya. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan berkati para menteri. Memberkati para aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI. Kami memberkati Polri. Kami memberkati MPR dan DPR. Biar mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami memberkati lingkungan di mana kami ada. Tuhan berkati kami ada di Kelurahan Sukabumi Utara. Berkat-Mu ada Tuhan. Buat orang-orang di sekitar kami. Komplek Hankam, Kelurahan Sukabumi Utara maupun seluruhnya Tuhan. Biar keadaan kami terus jadi garam, jadi terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak. Amin, puji nama Tuhan. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua setelah memberikan persembahan kembali, dan juga ada kotak taburan iman. Jika Bapak Ibu setelah memberikan memasukkan persembahan di kantong persembahan, silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberi dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Kita akan mendengarkan warta yang akan ditampilkan melalui tayangan di depan.
Shalom Jemaat Tuhan. Saya akan membacakan warta pada hari ini, Minggu 19 Februari 2023. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik menghadiri ibadah secara onsite maupun secara online pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 23 Februari 2023. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pujian penyembahan pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 18.30 di Ruko Gerahan Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadiran. Ibadah wanita akan diadakan pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 10 pagi di Ruko Gerahan Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah. Ibadah raya Minggu 26 Februari 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Gerahan Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah-sekolah minggu. Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraan di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11 siang di Ruko Gerahan Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Akan ditubuhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Gazela Baltasar pribadi dengan Feby Tania Harto pada hari Minggu 19 Februari 2023 pukul 12.30 di Ruko Gerahan Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Tim doa menyediakan formulir permohonan doa. Bagi Bapak Ibu, dapat mengisinya dan mengembalikan ke kontak permohonan doa yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerahan Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Bapak Ibu Saudara, program Malam Teduh sudah bisa dinikmati di kanal YouTube GBI Ruko Gerahan Niaga yang tayang setiap hari pukul 8 malam. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin diberkati dalam renungan Malam Teduh ini. Sebagai tambahan, Bapak Ibu, gereja menghimbau jemaat untuk dapat menambahkan pertemanan atau memfollow atau mengikuti akun sosial media GBI Ruko Gerahan Niaga baik Facebook, Instagram, dan YouTube dengan nama GBI Ruko Gerahan Niaga. Dan jangan lupa menghidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui setiap update yang ada. Demikian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mendengar khotbah berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya kita terus terhubung. Gereja sudah membuat konten-konten saat teduh. Jadi saya berharap kita semua hanya 5 menit saja mau mendengar apa yang sudah disampaikan di dalam konten tentang firman Tuhan. Hanya 5 menit, enggak lama. Ya, jadi harap kita semua setiap hari mendengarkan khotbah 5 menit dalam konten saat malam teduh. Ya, dan juga memfollow semua yang ada di sosmed tentang GBI Ruko Geraha Niaga. Baik, itu saja, kita tetap berdoa dan saya percaya ketika kita menangkap hati Tuhan, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu memegang kita. Mari naikkan pujian ini, ku di tanganmu. Sama-sama bangkit berdiri. Ku di tanganmu, Ku di hatimu.
ada dalam rencana-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ini doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami deklarasikan di tempat ini, kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Bahkan kami ada dalam pikiran dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Ya Tuhan, kami di tangan-Mu, kami di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Rencana-Mu tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami meraih berkat yang sempurna daripada Bapa pada pagi hari ini. Telah berkata kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Kami sehat, kami kuat, kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam hikmat Tuhan, melangkah bersama-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.